Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan kami
pribadi-Mu bagi kami Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, kasih setia-Mu nyata bagi setiap kami. Makasih Tuhan, janji-Mu kami pegang selamanya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sungguh bersuka cita pagi hari ini bisa bertemu kembali di dalam pertemuan ibadah kita, di dalam kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan sebelum Bapak Ibu menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa. Ibadah pagi hari ini terselenggara dalam anugerah Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai di dalam penyertaan perlindungan-Mu yang sungguh luar biasa. Dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun saudara-saudara kami semua yang dapat menyaksikan tayangan ibadah online pagi hari ini, kiranya kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami merasakan kehadiran Tuhan, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan. Di dalam kuasa firman-Mu sanggup memulihkan, meneguhkan, sanggup menyembuhkan. Di dalam kuasa hadirat-Mu, Engkau hadir melawat di tengah-tengah kami, dan Engkau Allah yang berbicara di dalam setiap hati kami dalam bahasa yang sederhana, dan Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, memampukan kami untuk kami dapat berjalan di dalam ketetapan-ketetapan-Mu, dan kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini sudah pertemuan yang kesekian kalinya di dalam pertemuan ibadah kita, dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, keadaan pandemik COVID-19 akan sangat mempengaruhi keadaan setiap kita masing-masing. Bagaimanakah kehidupan rohani saudara saat ini? Apakah saudara dapat merasakan suatu perubahan yang dapat mempengaruhi keadaan kita masing-masing? Apakah keadaan kita semakin mundur? Apakah keadaan kita saat ini biasa-biasa saja di dalam pengiringan kita akan Tuhan? Atau dalam situasi
seperti ini kerohanian kita justru semakin maju dan kita menemukan terobosan-terobosan di mana Tuhan memimpin kita untuk kita dapat melewati setiap pergumulan persoalannya hidup yang kita hadapi saat ini. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula sungguh sangat memberikan gambaran atau inspirasi di dalam kehidupan iman kita saat ini. Ada perubahan pola dan gaya hidup iman kekristenan di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Allah, mereka hidup di dalam bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ada perubahan hidup yang luar biasa di dalam kehidupan mereka di tengah tantangan, di tengah penderitaan, himpitan, pengiringan jemaat Tuhan akan iman percaya mereka mengiring Kristus. Dan kita bisa temukan bagaimana ketekunan kehidupan jemaat mula-mula. Di dalam persekutuan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hidup yang menjadi berkat, hidup yang menyukakan hati Tuhan. Karena iman mereka yang teguh, saya percaya Roh Kudus berperan di dalamnya, meneguhkan hati mereka. Dan mari kita pagi hari ini bersama-sama melihat pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan belajar di dalamnya untuk kita menerima perenungan, menerima pencerahan bagaimana pola hidup jemaat mula-mula mereka bisa bertahan di dalam iman kekristenan mereka di tengah-tengah situasi keadaan yang menghimpit mereka. Tetapi mereka tetap setia, pengiringan mereka akan Kristus. Kita lihat kehidupan jemaat mula-mula mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ini menjadi fondasi yang sungguh luar biasa. Gereja akan bertumbuh, pertama dia harus hidup di dalam pengajaran. Pengajaran gereja Tuhan hari-hari ini harus pengajaran yang sungguh sangat kuat memberikan fondasi kepada jemaat Tuhan. Demikian juga jemaat mula-mula mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Dengan nilai atau gaya hidup di dalam jemaat mula-mula, hidup dalam persekutuan. Bukan berarti ibadah kita secara online, terus kita tinggalkan kehidupan ibadah secara offline, kembali ke rumah Tuhan, kembali ke gereja masing-masing. Sekalipun di dalam pertemuan ibadah kita ada aturan, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi ini sangat penting. Setelah melewati fase ibadah secara online, jemaat harus kembali ke dalam kehidupan berjemaat. Karena di dalam kehidupan jemaat mula-mula mereka sangat kuat di dalam persekutuan. Pertemuan jemaat satu dengan yang lainnya. Mereka saling menghibur, meneguhkan, saling menguatkan, saling memberikan kata-kata mazmur, saling mendoakan, bisa share di dalam pergumulan mereka. Apa yang menjadi beban hidup mereka, mereka bisa berbagi. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, mengerti, mengetahui kebutuhan satu dengan yang lain. Yang luar biasa, di dalam pertumbuhan iman rohani mereka, mereka semakin kuat, semakin maju. Karena ada pengajaran, fondasi yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar diajar, tetapi mereka memberikan nilai-nilai, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mereka hidup bisa menjadi berkat. Maka kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang kuat di dalam iman kekristenan. Saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan. Maka di dalam kesatuan tubuh Kristus, Allah sangat
disukakan. Tuhan sangat berkenan di mana karya Roh Kudus berperan di dalamnya, mengubah kehidupan atau mengubah pola gaya hidup, dimulai dari dasar hati kehidupan jemaat Tuhan. Dan saya percaya, setiap jemaat Tuhan yang mengalami Roh Kudus hadir di dalam kehidupannya, Roh Kudus yang setia hadir, mendampingi, bahkan tinggal di dalam kehidupan orang percaya, maka kehidupan setiap anak-anak Tuhan ada perubahan hidup yang luar biasa. Bukan sekedar kehidupan yang dijalani karena sebagai identitas orang Kristen, tetapi karya Roh Kudus yang setia tinggal di dalam kehidupannya memperbaharui setiap waktu. Diperbarui. Roh Kudus yang setia hadir seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan berkuasa atas kehidupan jemaat mula-mula, sehingga mereka memiliki kehidupan spiritual yang dinamis. Bukan kehidupan spiritual yang statis, tetapi kehidupan spiritual yang dinamis. Seperti yang dijanjikan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Maka kehidupan jemaat mula-mula, di mana Roh Kudus hadir setia, tinggal di dalam hidup mereka, mengurapi mereka, dan mereka dimampukan untuk mengikuti setiap pengajaran rasul-rasul. Mereka diubahkan cara pandangnya, pola pikirnya, tabiatnya, attitude-nya terus diperbarui, sehingga kehidupan dalam kasih dapat memperhatikan saudara satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling meneguhkan. Maka di dalam kehidupan orang Kristen ada ciri-ciri. Orang Kristen memiliki ciri-ciri. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 26, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Demikian juga lewat kehidupan para rasul. Pada waktu mereka diilhami oleh Roh Kudus mengajarkan kebenaran, maka bagian jemaat Tuhan, ciri-ciri orang Kristen yang pertama adalah setia mendengar firman Tuhan. Karena Roh Kudus mengajar, kehidupan jemaat mula-mula hidup dalam pengajaran rasul-rasul. Ciri-ciri orang Kristen yang pertama, dia harus menerima pengajaran dan dia harus setia mendengar. Karena Roh Kudus adalah setia, bagaimana kita bisa setia di dalam pimpinan, dalam kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak setia mendengar. Di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi sekarang kita ini sudah menjadi milik Allah. Ada panggilan di dalamnya untuk kita terus memuji kemuliaannya. Lewat apakah kita bisa memuji kemuliaannya? Apakah cukup dengan puji-pujian yang kita nyanyikan setiap minggu, setiap waktu, dengan iring-iringan musik, dengan dipimpin oleh seorang WL, didampingi singer, dengan media-media yang luar biasa, dan itu sudah menjadikan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan? Belum cukup. Karena ciri yang pertama,
kehidupan orang Kristen, dia setia mendengar firman Tuhan. Dia setia mendengar firman Tuhan. Maka kita sebagai milik Allah, kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bagaimana kehidupan Kristus, maka kehidupan itu juga harus kita hidupi di dalam kehidupan kita saat ini. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati Bapa, di mana milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kemuliaannya dinyatakan di dalam hidup kita. Dalam bentuk apakah kemuliaan itu nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya? Karena perubahan sikap dikarenakan Roh Kudus sendiri mengambil tempat. Saudara pasti mengalami pemulihan. Saudara pasti mengalami kemuliaan yang lebih besar lagi. Perubahan hidup. Perubahan hidup di dalam perubahan sikap, tabiat, karakter. Perubahan itu dikarenakan Roh Kudus sendiri mengambil tempat di dalam kehidupan orang percaya. Dan dia membimbingnya di dalam setiap pergumulan-pergumulan, tantangan hidup. Dia menuntun kita, di mana di dalam setiap persoalan kita sampai kita menemukan jalan keluar. Maka di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang Kristen, pada saat Roh Kudus mengambil tempat di dalam kehidupan orang percaya, maka ciri orang Kristen, dia memiliki kesetiaan mau mendengar firman Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, Roh Kudus memimpin kita dan kita mengikuti jalan-jalan di mana jalan itu kita menemukan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, pertolongan Tuhan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kita dipanggil menjadi saksi. Kita dapat menceritakan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menemukan jalan-jalan Tuhan dan kita bisa bersaksi bagaimana Kristus, bagaimana keselamatan yang kita terima, bagaimana pertolongan Tuhan, kesembuhan yang kita alami, dan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Melalui pujian, pengagungan, pelayanan kita dipulihkan, memulihkan keluarga yang lain, memulihkan orang lain, kita diberkati, memberkati orang lain. Maka kita menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Karena jalan keluar kita temukan di dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi perubahan hidup hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Ketika kita mau memberi tempat di dalam kehidupan kita, kita mau membuka hati dengan jujur dan rendah hati, mau menerima pribadinya, maka orang percaya mengalami pemulihan, perubahan hidup. Maka saya percaya firman Tuhan pagi hari ini sanggup memperbaharui, memulihkan. Dan saya percaya Roh Kudus yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus membawa kita di dalam kasih karunia yang luar biasa, di dalam pengenalan akan pribadinya. Dan pada saat kita mau mendengar firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan kita mau mendengar dengan sungguh, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan jujur. Saya percaya Roh Kudus yang setia akan menguasai, membimbing, menuntun hidup kita ke dalam jalan-jalan Tuhan. Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang pasti mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Dari perubahan hidup, setiap perubahan hidup yang terjadi melalui proses demi proses. Dan kita akan melihat dan menyaksikan betapa ajaib, betapa luar biasanya kasih setia Tuhan. Maka firman Tuhan pagi hari ini saya bersyukur kiranya dapat
memberkati kita semua, dan dalam hari-hari kita selanjutnya, setiap perjalanan iman kekristenan kita, setiap jalan yang kita lewati, setiap jalan yang kita lalui adalah jalan di dalam anugerah Tuhan yang mana memampukan kita mengalami kemuliaan yang semakin besar. Di dalam anugerah Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini terus dapat meneguhkan, menguatkan, dan kita semua mengalami pengenapan janji-janji Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami dengan segala kerendahan hati membuka hati kami, menerima kebenaran firman Tuhan, mendengar suara-Mu yang lembut, suara-Mu yang indah, meneguhkan, menguatkan hati kami, hingga kami dapat mengerti rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Hidup kami diubahkan, hidup kami diperbaharui, hidup kami dipulihkan, untuk kami mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Kiranya berkat yang terbaik dari Bapa di surga limpahkan atas kehidupan umat-Mu dalam pertemuan ibadah pagi hari ini, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pendidikan, masa depan anak-anak, rezeki yang sedang dikerjakan umat-Mu. Tuhan buat berhasil dalam setiap usaha pekerjaan, mendatangkan berkat yang luar biasa di dalam pemulihan kehidupan umat-Mu, mencukupi segala keperluan-kebutuhan menurut kekayaan kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan umat-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kiranya kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah memenuhi hidup kami sampai pada kesudahannya. Persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, bersama dengan umat-Mu yang Kau kasih, kami boleh mengalami kekuatan Roh Kudus yang setia, menyertai sampai pada kesudahannya. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melimpah atas kehidupan umat-Mu yang Kau kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam.